Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Ida Rohani pada pembahasan soal larutan asam basa materi kelas 11 semester 2. Di sini kita akan membahas soal-soalnya agar kita lebih paham ya dengan variasi soal sebagai berikut. Perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. Spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, menurut Bronsted-Lowry masih ingat bahwa asam itu adalah donor proton. Kalau basa itu adalah akseptor proton ya, penerima proton. Kita lihat bahwa NH4 di sini ada NH3 ya, ini 4 jadi 3 berarti di sini kehilangan ya, berarti dia memberikan, berarti dia asam. Kalau ini asam, ini berarti basa konjugasinya. Ini hubungannya dengan sini. Kemudian H2O di sini H3O berarti ini menerima, ini nanti sebagai akseptor ya, berarti kalau sebagai akseptor dia basa kan, akhirnya dia ketambahan, nah ini basa berarti ini asam konjugasi. Nah ini hubungannya dengan sini. Kemudian ini H CH3COH, di sini CH3COH2, di sini CH3COH akhirnya ketambahan, berarti dia ini basa. Kalau ini basa berarti ini asam konjugasinya. Kemudian HNO, berarti ini hubungannya ini dengan sini. HNO2 di sini H, di sini NO2. Lah ini akhirnya kehilangan, berarti dia adalah asam donor proton. Ini asam berarti di sini basa konjugasi. Nah, hubungannya seperti ini. Maka spesies yang merupakan asam basa konjugasi yang mana? Nah, berarti yang N asam ini basa konjugasi. Asam basa konjugasi berarti NH4+ dan NH3. Nih jawabnya B. Paham ya dari sini ya? Next, berikutnya larutan 100 ml H2SO4 0,1 m mempunyai pH sebesar, nah ini asam kuat berarti rumusnya H+, ini volumenya nggak pengaruh ya. Konsentrasi H+ sama dengan MA kalikan A, berarti ini 0,1 dikalikan 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Terus pH nya sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 1, sehingga ini 1 min log 2 ya. 1 min log 2 berarti jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya, ini asam kuat. Berikutnya, ke dalam 1000 ml Aquades dimasukkan padatan CaOH2 sebanyak 3,7 gram. Lalu diaduk, penambahan volume CaOH2 padat diabaikan. pH larutan setelah seluruh padatan terlarut adalah, nah ditanya nih pH-nya. Nah, dari sini kita cari dulu MR-nya. MR CaOH 2 kali, itu Ca-nya 40, kemudian oksigennya itu ada 2 kali 16 ditambah hanya itu 2 kalikan 1 AR, sehingga dia MR-nya 74. Nah, 74. Kemudian kita cari molnya CaOH 2 kali sama dengan mol itu massa dibagi dengan MR, sehingga 3,7 dibagi 74, nah itu 0,05 mol. Molnya ketemu, kemudian kita cari molaritas. Molaritas itu mol dibagi dengan volume. Molnya itu 0,05, volumenya 1000 ml itu 1 liter. Nah, dibagi 1 sama dengan
0,05 M molar. Kemudian di sini karena basa kuat ya, berarti konsentrasi OH- sama dengan MB kalikan B. MB-nya 0,05 dikalikan ini CaOH 2 kali itu kan terionisasi ya, menjadi Ca2 plus 2 OH-. Nah, ionnya ada 2, jadi ini dikali 2 sehingga sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1, sehingga POH-nya sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 1 itu 1 min log 1. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurangi dengan POH, sehingga 14 min 1 min log 1, sehingga jawabnya 13 plus log 1. Nah, log 1 itu kan sebenarnya 0 ya, atau sebenarnya 13 gitu. Nah, 13 plus log 1 yang mana? Berarti yang D jawabnya. Dari sini bisa dipahami. Next, berikutnya asam lemah H2S dengan 0,01 M mengion menurut reaksi berikut. pH asam sulfida adalah, lah di sini ada Ka1, ada Ka2 ya. Jadi ini asam lemah semua. Asam lemah pada soal di atas ini bersifat diprotik, mempunyai 2 harga Ka ini, Ka1, Ka2. Lah secara teori itu harus dihitung dulu nilai H+ untuk Ka1 dan Ka2-nya. Kemudian dijumlahkan, itu secara teori. Namun karena Ka2 ini nilainya sangat kecil sekali ya, ini min 15 ya, ini selisih dengan yang Ka1 itu selisih sampai 7 digit ya, 7 digit, sehingga yang Ka2 ini kita abaikan ya, Ka-nya 2 diabaikan. Nah, dengan demikian secara praktis kita dapat menentukan pH asam lemah berikut ya, dengan menggunakan Ka1 saja. Jadi yang kita gunakan nanti Ka1-nya saja ya. Jadi asam lemahnya rumusnya jadinya H+ sama dengan akar Ka 1 kali Ma, kemudian Ka-nya di sini adalah 9 kali 10 pangkat min 8 dikali Ma-nya itu 10, ini 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2, sehingga di sini akar 9 kali 10 pangkat min 10, sehingga 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 min log 3 ya. Jadi jawabnya apa? D. Begitu ya, bisa dipahami. Naik ke soal berikutnya. Urutan yang sesuai dengan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah, nah masih ingat tentang teori Arrhenius bahwa yang dikatakan asam itu apa? Zat yang melepas H+ ya, di air melepas H+. Kalau basa itu zat yang melepas OH-. Nah, mana yang melepas H+ dan melepas OH-? Nah, ini yang mana? Nah, lihat nih yang nomor 2 ini. Ini kan melepas H+ nih ya. Jadi yang teori Arrheniusnya ini yang nomor 2. Ini kan H3PO4 menjadi H+ terus H2PO4-. Kemudian kita ke teori yang ini asam ya, berarti yang nomor 2 itu berarti ini asam ya, karena melepas H+. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori Bronsted Lowry. Nah, teori Bronsted Lowry itu kalau asam itu adalah donor proton,
sedangkan basa itu adalah akseptor proton ya, penerima proton. Nah, ini hubungannya nanti dengan asam basa konjugasi ya. Nah, lihat nih yang nomor 3 nih. Nah, yang nomor 3 coba kita lihat. PO43 ini menjadi HPO4 2-. Nah, ini kan akhirnya ketambahan, berarti ini basa, ini asam konjugasi. Ya, ini hubungannya dengan sini. Kemudian H2O akhirnya menjadi H+, berarti dia kehilangan, berarti donor ya, berarti ini asam, ini basa konjugasi. Ini hubungannya dengan sini. Ya. Berarti nomor 3 ya, Bronsted-Lowry. Kemudian yang berikutnya adalah teori Lewis. Teori Lewis mengatakan bahwa asam itu sebagai akseptor pasangan elektron bebas atau akseptor elektron, sedangkan basa itu adalah donor dari elektron. Nah, dari sini lihat yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu NH3, di sini ada N itu 5 ya. 1 2 3 4 5, kemudian di sini dengan H ya. Kemudian direaksikan BF3, B itu 3, 1 2 3. Di sini ada F ya, F itu ada 7 ya, saya nggak usah digambar. Nah, ini kan akhirnya nanti memberikan menggunakan ya elektron ini dengan B ya, memberikan dengan B sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ini N ya, ini H, ini H, ini H. Nah, ini dipakai dengan B juga. Dari mana elektronnya? Dari N. Ini F, ini F, ini F. Nah, ini berarti ini NH3 ini kan memberikan ya ke B, berarti ini basa, ini asam ya, asam basa Lewis. Berarti yang nomor 1. Jadi yang sesuai dengan Arrhenius berarti apa? Arrhenius 2, Bronsted-Lowry 3, Lewisnya 1, berarti 231. 231 berarti yang C. Begitu. Bisa dipahami? Next ke soal berikutnya. Perhatikan data hasil uji terhadap 2 jenis larutan dengan menggunakan 4 jenis indikator. Ini ada larutan X dan larutan Y ya. Ini perubahan warna hasilnya, ini trayeknya. Lah, perkiraan pH untuk larutan X dan Y secara berurutan adalah, nah, kita ke larutan X ya, larutan X. Larutan X itu dengan menggunakan metil merah ya, metil merah. Itu X itu kuning. Nah, kalau kuning di sini kuning berarti kan lebih besar daripada 6,3. Dengan metil jingga dia kuning, berarti juga lebih besar lagi dari 4,4. Kemudian dengan metil ungu dia hijau. Hijau itu juga lebih besar daripada 5,4. Kemudian dengan lakmus dia menghasilkan biru. Nah, biru itu berarti juga lebih besar lagi dari 8,3. Nah, seperti ini. Lah, ini kalau kita gambarkan ya, itu rank 1 sampai berapa itu? 14. Ya, di sini ada yang paling kecil itu 4,4. Ini ke sana. Jebret, kemudian di sini kemudian 5,4 ya, ke sana. Kemudian 5,4 ya, kemudian 6,3 ini juga ke sana, kemudian 8,3. Nah, ini juga ke sana. Berarti ini yang paling diarsir yang ini ya. Nah, berarti ini kisarannya berapa? Kisarannya pH-nya, kisaran pH-nya berarti
8,3 sampai 14. Maaf. Sampai 14 ya. Ini ya. Kemudian yang Y. Jadi di sini aja ya. Yang Y itu larutan yang Y. Yang Y itu merah itu di 4,2 ya. Dengan metil merah dia berarti kurang dari 4,2. Kemudian jingga itu kan antara merah dengan kuning ya. Metil jingganya berarti 3,2. Ini Y, maaf ini Y, sampai 4,4. Kemudian metil ungunya dia ungu berarti kurang dari 4,8. Y kurang dari 4,8. Kemudian lakmusnya merah berarti kurang dari 4,7. Y kurang dari 4,7. Nah, itu kalau kita gambarkan, saya gambarkan di sini ya yang Y ya. Ini yang X, ini yang Y. Seperti ini, di sini 1. Kemudian ini tadi yang paling rendah itu 3,2 ya. 3,2 sampai 4,4 itu di sini. Kemudian 4,2 di sini, 4,2 di sini. Kemudian 4,8 itu di sini. Kemudian 4,7, oh ya 4,7 di sini ke sana. Ya berarti nanti yang diarsir itu yang sini. Jadi pH-nya itu 3,2 sampai 4,2. Nah, jadi X-nya itu 8,3 sampai 14. Oh, berarti ini ya. Terus 3,2 sampai 4,2. Oh ya, berarti jawabnya E. Bisa dipahami ya dari sini. Kemudian soal yang nomor 7, perhatikan gambar dua larutan berikut. Pernyataan terkait kedua larutan tersebut antara lain, terus kemudian pasangan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut adalah, nah ini HCl ini asam kuat, CH3COOH ini asam lemah ya. Nomor 1, kedua larutan sama memiliki pH 3. Oke, kita cari H+ sama dengan Ma kalikan A 10 pangkat -3 dikalikan hanya itu 1 ya. Ini HCl itu terurai menjadi H+ plus Cl-, berarti ini 1 kali 1 sehingga dia 10 pangkat -3. Jadi ini pH-nya sama dengan -log 10 pangkat -3 ya, sama dengan 3. Sedangkan di sini ini asam lemah berarti H+-nya sama dengan akar Ka kalikan Ma. Ka-nya 10 pangkat -5 dikalikan dengan konsentrasinya 10 pangkat -1 sehingga ini akar 10 pangkat -6 sehingga ini akarnya 10 pangkat -3. Jadi pH sama dengan 3 ya. Berarti ini benar. Kemudian kedua larutan adalah asam lemah. Salah. Ini HCl asam kuat, CH3COOH asam lemah. Kedua larutan memiliki harga H+ yang sama. H+-nya mana? 10 pangkat -3, 10 pangkat. Oh iya, benar. Kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah. Oh, ini kan asam ya. Kalau asam itu merubah kertas lakmus biru ya. Kalau kertas lakmus merahnya gimana? Tetap ya. Kertas lakmus merahnya tetap. Lah kalau ini katanya mengubah, oh berarti ini salah. Yang kelima,
kedua larutan dapat terionisasi sempurna. Nah, kalau yang HCl ini terionisasi sempurna, kalau yang karena CH3COOH ini karena asam lemah, dia tidak terionisasi secara sempurna, hanya sebagian. Berarti ini salah. Jadi jawabnya apa? Yang benar 1/3. Oh, berarti A, 1/3. Dari sini semoga bisa dipahami dari video pembelajaran saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena subscribe itu gratis dan membuat saya bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Saya ada quote ya. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi orang yang haus pengetahuan itu suka baca buku ya. Dan tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Ingat, kejujuran itu sangat penting untuk membangun bangsa Indonesia ini. Merupakan salah satu pendidikan karakter dari bangsa Indonesia. Dari Muhammad Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.